Karena preview episode 107 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur cerita spoilernya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Xiaoyan telah meminta 3 perubahan misterius api langit jika penyempurnaan pil obat lancar. Namun itu membuat Tang Zhen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. 3 perubahan misterius api langit adalah salah satu harta kunci dari lembah api terbakar, itu tidak dapat diberikan kepada orang luar. Hati Xiaoyan tenggelam ketika dia mendengar ini. Apakah dia harus menyerah begitu saja? Kepala Lembah Tang, apakah penyempurnaan pil obat ini sangat penting bagimu? Tang Zhen ragu sejenak sebelum dia melirik wanita berpakaian merah di sampingnya saat dia perlahan mengangguk. Jika Kepala Lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada 3 perubahan misterius api langit, mungkin kita bisa mencobanya. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan Tang Zhen menjadi tumpul. Dia akhirnya menyerah. Namun, bukan berarti dia langsung memberikannya pada Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil membantunya menyempurnakan pil, dia akan memberikan peluang. Tentu saja, Xiaoyan harus melalui sesuai aturan lembah. Dalam hal ini, aku akan berterima kasih kepada Kepala Lembah Tang. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Zhen saat dia membalas dan tersenyum. Setelah acara selesai, semua orang bubar, dan Tetua Chihuo menunjukkan kamar yang akan ditempati Xiaoyan. Tanaman hijau yang subur menutupi lembah yang sangat besar. Ada lapangan luas yang dibangun dari batu gunung warna merah di tengah lembah. Saat ini, waktunya telah tiba untuk membantu Tang Zhen menyempurnakan pil obat tingkat 7. Apakah kalian berdua sudah siap? Tatapan Tang Zhen menoleh pada Xiaoyan dan Grandmaster Huan saat dia bertanya. Xiaoyan dan Grandmaster Huan langsung mengangguk. Kemudian mereka berdua duduk di kursi batu di kedua sisi, sambil membaca gulungan formula obat yang telah diberikan Tang Zhen. Pil obat yang akan disempurnakan kali ini disebut pil Bodhisattva Api. Pil obat tingkat 7 kelas tinggi. Penyempurnaan ini dibagi menjadi 8 bagian dan akan membutuhkan waktu setidaknya 10 hari. Tugas Xiaoyan dan Grandmaster Huan adalah menggabungkan pil obat, sementara Tang Zhen, dia hanya bertugas untuk menyempurnakan bahan-bahan obat. Saat ini, di depan mereka sudah muncul kuali obat mencairkan gunung, salah satu kuali obat yang masuk dalam peringkat surgawi. Tang Zhen perlahan melambaikan tangannya, segera ramuan obat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Jika dihitung, ada setidaknya 100 bahan obat. Satu persatu bahan obat dilemparkan ke dalam kuali. Pada saat yang sama, api 9 naga petir menerkam ke dalam kuali. Tidak butuh waktu lama, bagian pertama penyempurnaan bahan-bahan obat telah selesai. Kalian berdua, bahan-bahan obat bagian pertama akan selesai. Aku akan menyerahkan masalah menggabungkannya pada kalian. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan dan Grandmaster Huan setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat. Segera, pikiran Xiaoyan dan Grandmaster Huan membolak-balik bagian bahan obat pertama. 8 hari berlalu dengan cepat, 7 bagian bahan obat telah sepenuhnya disempurnakan oleh Tang Zhen. Saat ini, sudah ada 8 gumpalan cahaya melayang di atas kuali. Mata Tang Zhen menatap Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan kedua tangannya. Tugas yang tersisa tidak lagi menjadi perhatiannya. Berhasil atau tidaknya penyempurnaan pil ini bergantung pada Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Xiaoyan dan Grandmaster Huan mengatupkan gigi dan mengangguk. Tugas mereka saat ini adalah menggabungkan 8 gumpalan cahaya ini dalam waktu 9 hari ke depan. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Dia bertukar pandang dengan Grandmaster Huan di sisi berlawanan. Keduanya segera menutup mata saat kekuatan spiritual agung melonjak dan memasuki kuali obat. Segera, 8 gumpalan cahaya kecil memasuki kuali dan perlahan bergabung di bawah kendali mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Penggabungan obat secara bertahap mencapai akhir. Gumpalan obat yang awalnya 8, kini telah menjadi 2 bagian gumpalan hijau merah. Namun, ketika mereka berdua mencoba memaksa 2 gumpalan obat ini untuk bergabung, suara tabrakan hebat segera terdengar di dalam kuali. Boom! 2 tetesan cairan, yang terbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 jenis bahan obat, mengeluarkan suara yang dalam saat mereka bertabrakan. Karena kekuatan spiritual mereka bercampur dengan cairan obat, Xiaoyan mengeluarkan erangan, tubuhnya juga sedikit bergetar.
Sementara Grandmaster Huan, yang saat ini berada pada batas kemampuannya, dia langsung runtuh dan wajahnya berubah pucat pasi saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Xiao Yan tertegun saat dia menatap Grandmaster Huan yang pingsan, namun dia dengan cepat pulih menatap kuali obat. Jika penyempurnaan pil obat ini gagal, dia bisa melupakan 3 perubahan misterius api langit. Keengganan segera melintas di matanya ketika dia memikirkan hal ini. Sejenak, seluruh lapangan menjadi sepi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka melihat ke arah Grandmaster Huan, yang pingsan di tanah. Sementara itu, mata Tang Zhen tampak kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresi kekalahannya tak tertahankan untuk dilihat. Di tepi lapangan, wajah cantik Tang Huo'er juga memutih. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih. Tubuhnya sedikit terhuyung. Suasana hening berlanjut beberapa saat sebelum suara rendah Xiao Yan tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian. Kepala Lembah Tang, bolehkah aku melanjutkan penyempurnaannya? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya. Teman muda Xiao Yan, apakah kamu dapat menyempurnakan pil bodhisattva api ini sendirian? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Jika penyempurnaan terus dilanjutkan, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kita menyerah sekarang, kita akan gagal total. Hati Tang Zhen sedikit terguncang ketika dia merasakan mata Xiao Yan yang panas dan membara. Pandangannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Teman muda Yan Xiao, karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar jawaban Tang Zhen. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Kepala Lembah Tang, tolong bantu lindungi aku. Jangan izinkan siapapun mengganggu, aku akan mencoba yang terbaik. Tang Zhen sedikit menegakkan tubuhnya ketika dia melihat Xiao Yan mulai bertindak. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit sementara matanya yang tajam menyapu. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk dalam jarak 30 meter dari panggung batu. Wajah Xiao Yan menjadi serius setelah mendengar perintah Tang Zhen. Kekuatan spiritualnya dicurahkan sepenuhnya, membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Namun kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan keras. Sangat sulit untuk melanjutkan penggabungan. Xiao Yan sejenak menghela napas dalam-dalam. Kekuatan spiritual, yang meresap ke dalam kuali obat, melonjak keluar. Akhirnya, dengan gila-gilaan dia menekan 2 tetesan cairan obat. Boom! 2 tetes cairan terus-menerus bertabrakan, ini menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit bergetar. Namun, hati Xiao Yan berubah menjadi lebih ganas. Kekuatan spiritual yang agung di dalam kuali segera membentuk spiral, mulai berputar dengan liar dan meremas secara paksa 2 tetesan untuk bergabung. Pada saat yang sama, nyala api hijau giok muncul, menelan cairan hijau merah. Pada akhirnya, kekerasan dalam 2 tetesan obat mulai melemah, dan perlahan mulai menyatu. Dari sini, Xiao Yan mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Di bawah pembakaran api hijau giok yang berulang-ulang dan penindasan kekuatan spiritual Xiao Yan, cairan hijau merah secara bertahap telah memadat. Keheningan di lapangan berlanjut sepanjang hari dan malam. Namun, ketika pagi tiba, awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan. Petir bergulung di dalamnya, ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara gemuruh saat mereka bergerak. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih saja tidak memberikan keadilan yang besar. Serahkan petir pil itu padaku. Kamu bisa istirahat sebentar. Tang Zhen terbangun dari keadaan bersemangatnya. Dia buru-buru berbicara. Kepala Lembah Tang, serahkan masalah petir pil padaku. Xiao Yan berbicara dengan terengah-engah. Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa petir pil ini tidak akan mampu menyakitiku. Bagaimana kamu masih bisa menerima petir pil ini dalam kondisimu saat ini? Tentu saja aku sadar bahwa kamu dapat menerima petir pil. Namun, boneka iblis bumiku masih membutuhkannya untuk memurnikan tubuhnya. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi warna perak muncul dengan cepat. Pergi. Perintah itu baru saja dibunyikan ketika kaki boneka iblis bumi menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya terangkat seperti roket dan berhenti di udara. Xiao Yan tidak peduli dengan banyaknya mata yang ragu.
Dia bergumam sesaat. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap petir pil ini. Boom! Petir tiba-tiba meledak di langit, itu segera menyambar dan bergegas menuju kuali obat. Namun, boneka iblis bumi di langit segera bergegas turun, melebarkan lengannya, dan membiarkan petir pil menghantam tubuhnya dengan keras. Boom! Tubuh boneka iblis bumi didorong ke bawah hampir 10 meter. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Dan tubuhnya yang layu, secara bertahap menjadi lebih kuat saat petir memasukinya. Boom! 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 Petir berkali-kali menyambar, namun dengan mudah diterima oleh boneka iblis bumi. Dia berkali-kali terjatuh menabrak tanah. Namun, dia bangkit setelah petir perak tersebar. Mata Xiao Yan melihat ke arah boneka iblis bumi yang berulang kali dihancurkan oleh petir pil. Senyuman tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat boneka iblis bumi setelah disempurnakan oleh petir pil kali ini. Tangan Xiao Yan mengusap boneka iblis bumi, setelah selesai menerima petir pil. Namun, warnanya tetap tidak berubah, masih tetap di tingkat bumi. Sepertinya sangat sulit untuk meningkatkan ke level langit. Xiao Yan bergumam lembut di dalam hatinya. Dia kemudian mengembalikan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, tatapannya beralih ke dalam kuali obat. Ada pil obat hijau merah bulat yang berputar di sana. Aroma yang dipancarkan menyebabkan seseorang merasa santai dan bahagia. Apakah ini pil bodhisattva api? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum, menjentikkan jarinya, penutup kuali segera terbuka. Cahaya hijau merah bergegas keluar dan terbang ke langit, tampak seolah-olah mencoba untuk melarikan diri. Kepala lembah Tang, aku akan menyerahkannya padamu. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk, telapak tangannya meraih ke arah langit. Kekuatan hisap melonjak keluar. Dia dengan mudah menyapu pil bodhisattva api kembali. Sebelum dia dengan cepat mengambil botol batu giok dan menyimpannya. Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak. Aku akan mengingat kebaikan ini. Aku hanya melakukan tugasku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kelelahan yang luar biasa tiba-tiba muncul. Dari dalam jiwanya, dia perlahan jatuh sebelum akhirnya pingsan. Ketika dia sadar, dia sudah terbaring di tempat tidur yang empuk. Kamu sudah tidak sadar selama 5 hari. Suara akrab tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan saat dia menghela nafas. Mata Xiao Yan melirik cincin warna putih di jarinya dan tanpa sadar tertawa. Tuan Huo, sudah lama. Kondisimu sepertinya cukup bagus. Aku dapat dianggap baik-baik saja. Dengan meminjam berkah di kolam darah surgawi, rohku juga dipelihara olehnya. Setelah itu, aku tidak mengungkapkan diri karena ada ahli Dozun yang muncul di sekitarmu sepanjang waktu. Xiao Yan tanpa sadar kaget ketika mendengar ini. Apakah kekuatanmu saat ini pulih ke level Dozun? Bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk dipulihkan ke level Dozun? Tian Huo Zunze dengan susah payah menjawab. Jika aku tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, sepertinya aku tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatan Dozunku. Xiao Yan diam-diam tertawa. Tuan Huo, jangan cemas. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah memperbaiki tubuhmu secepat mungkin. Ya, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Semuanya baik-baik saja selama aku bisa memiliki tubuh sendiri. Aku sudah cukup dalam keadaan seperti ini. Tian Huo Zunze berbicara tanpa keberatan. Kamu dapat yakin, aku pasti akan memungkinkanmu untuk memiliki tubuhmu sendiri dalam waktu paling singkat. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Tian Huo Zunze juga tersenyum saat mendengar ini. Jika kamu punya waktu, kamu harus berlatih teknik pengusir api 5 cincin. Kekuatan yang kamu dapat ketika membentuk formasi pengusir api 5 cincin pasti tidak akan mengecewakanmu. Hati Xiao Yan juga sedikit bersemangat saat mendengar ini. Teknik pengusir api 5 cincin adalah teknik Dou tingkat tinggi kelas D. Namun, pengendaliannya cukup sulit. Dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, dia hampir tidak bisa membentuk serigala api. Tuan Huo, harap tenang. Teknik pengusir api 5 cincin adalah keahlian terhebatmu. Aku secara alami tidak akan meninggalkannya begitu saja. Aku tidak berbohong padamu. Saat itu, teknik pengusir api 5 cincin mengguncang seluruh benua. Sayangnya, benua Douchi saat ini sepertinya tidak mengetahui namaku.
Nada suara Tan Huo Zunze mengandung rasa bangga. Jelas, dia juga orang yang cukup terkenal di benua Douchi saat itu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Setiap ahli yang bisa menjadi Douzun semuanya adalah individu terkenal. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Huo Zunze, Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Karena dia telah membantu Tang Zhen menyempurnakan pil bodhisattva api, seharusnya sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah 3 perubahan misterius api langit.